طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Mari sama-sama kita awali dengan berselawat. InsyaAllah kita yang berselawat nantinya dimudahkan Allah segala urusan-urusan kita. Kita yang mengaji diberi Allah kepahaman dan mampu mengamalkan. Dan insyaAllah kita yang berselawat juga nantinya masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ustadz saya, guru saya, Ustadz kita semuanya, Ketua FKSMM, Ustadz Hendro SPDI. Alhamdulillah hari ini bisa bersama kita. Beliau ini memang harus saya contoh, karena beliau ini seorang guru, ustadz, tapi rela dia mengorbankan jadwal ceramah-ceramah subuh demi silaturahim untuk kita majelis mulianya FKSMM ini. Kalau dia umpamanya hidupnya penuh dengan hitung-hitungan, kalau dia masuk di masjid orang dikasih berapa, dihitung selama sebulan, apa nggak bisa bayar kreditan? Kalau punya kredit, tapi dia nggak hitung-hitungan, dia cuma ngitungi jamaah yang hadir, kok setengah yang takoi gitu. Baru ahli bait ngitung bontotanin, nasinya masih banyak lagi. Jadi saya harus contoh nih Ustadz Hendro nih, orangnya ikhlas, luar biasa. Orang ikhlas tuh wajahnya selalu berseri-seri. Ini orang baik kayak gini sebelum meninggal jangan dikubur. Berdosa kita nguburnya. Kita doakan Ustadz Hendro sehat panjang umur. Ustadz Hendro tadi bilang mungkin ini masih ada yang hari raya. Itu prasangka baik dia. Emang Ustadz Hendro ini harus dicontoh. Kalau ngomong itu prasangkanya baik. Ada orang prasangkanya buruk. Kayak mana nggak setengah yang datang. Orang di masjid itu dulu ada calegnya. Itu kan rival saya itu. Menang dia. Sama macam aku. Kalah juga katanya. Nah, itu kalau pikiran buruk tuh gitu. Nggak mau aku masuk situ. Ada calegnya juga dulu itu. Nyaingin aku tuh situ. Males aku. Aku nggak mau lagi ikut FKSMM tuh. Kenapa? Udah politik tuh sekarang. Kadesnya pun ikut-ikut katanya pula. Padahal kades banyak. 2 kecamatan berapa kades? Aku nggak tahulah kades yang mana. Pokoknya nyampe ke kupingku lah kades mana itu. Jadi kalau orang yang berpikirnya nggak baik, ya pikirannya gitu. Ini sunyi karena udah politik. Ini sunyi orang calon yang diusung presidennya kalah. Coba kalau menang, nah gitu-gitu dia. Padahal jawabannya bukan itu. Jawabannya karena hari ini masih berhari raya. Atau gini lagi yang lebih buruk. Iyalah yang ceramah timnya Pak Ije katanya. Bukan timnya dari partai yang ini. Nah gitu. Siapa ustadznya? Susanto. Males lah. BK-nya Siswanto, Ustadz Susanto. Males lah. Jadi ya itu kalau pikirannya buruk. Pokoknya niat mutuskan silaturahim itu paling gampang. Siapa ustadznya? Susanto. Udah nggak mau datang itu. Tapi kalau siapa ustadznya? Ustadz Somad. Walaupun dia ikut kadang mensukseskan caleg-caleg dan presiden, rame juga orang datang. Tapi begitu yang datang, siapa ustadznya? Bukan Somad, Susanto. Sunyi yang datang. Ya sudah, saya nggak ada pengaruh. Saya kalau ceramah ini nggak ada pengaruh saya. Mau jamaah banyak, mau sikit nggak pengaruh. Justru yang mempengaruhi saya, mulut. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jadi saudara saya yang dimuliakan Allah, saya tahunya bakal saya naik ceramah jam 6:30, tapi saya kejar sholat subuh berjamaah dan saya di sini. Tahu saya itu. Orang ini penunggu sayanya. Tahunya saya yang ditunggu. Tapi malah alhamdulillah Allah kasih saya kemudahan. Saya sampai bisa berjamaah di masjid ini. Saya tahunya nanti yang datang nih masih separuh ini. Baru lagi masih hari raya, separuh lagi masih pala sama yang ceramah, separuh lagi masih pala sama kampung ini. Tahunya saya.
Tapi karena namanya asbab hidayah, alhamdulillah kita semua hari inilah yang dipilih Allah. Kita doakan Ustadz Hendro, semoga Allah istiqomahkan selalu dan nanti menggiring kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Medan Kriuk. Saya lihat Bapak udah banyak perkembangan Pak di perut Bapak. Bapak baru jadi kades, saya ceramah di sini perut Bapak masih kempes Pak. Sekarang perut Bapak udah mulai buncit ya Pak. Berarti ada peningkatan Bapak. Setelah Ramadan ada Sawal peningkatan. Ya harus beda lah. Masa kita nggak beda? Harus beda. Kades baru, mah kades udah mulai lama. Ini namanya kades tenang. Orang yang nggak banyak kali masalah tenang. Kalau kades banyak masalah, itu nggak bisa gemuk-gemuk tuh, kurus saja kan banyak masalah. Jangan nyinggung pemimpin sana pemimpin sini yang kurus ya, nggak boleh. Jadi saya cuma ngomong bahwasanya Pak Kades kita ini alhamdulillah tenang ya Pak ya. Semoga Pak Kades nanti masuk surga, karena yang masuk surga kata Nabi yang berat timbangannya. Alhamdulillah. Jadi Pak Kades itu kalau ditimbang nanti beratnya nggak masuk surga. Yang saya hormati juga Bapak Ketua BKM, Bapak Haji Zul. Beliau ini juga orang dermawan. Beliau tantang saya di Facebook. Katanya nggak mau lagi masuk Masjid Al-Ikhlas karena saya sudah beli mobil Kijang Innova Reborn. Ditantangnya saya hari ini saya minta sama Allah, ya Allah tunjukkan saya masih bisa hadir di tempat ini. Hadir, beliau yang nggak datang. Banyak beliau ada kegiatan lain. Kita doakan beliau semoga apa yang diusahakan dimudahkan Allah. Bapak dan yang saya hormati semua ketua-ketua BKM, semua pengurus-pengurus BKM, orang-orang tua saya, bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, semua yang hadir insya Allah segala urusan dimudahkan oleh Allah. Yang sakit diangkat Allah penyakitnya, doa yang belum terkabul dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah hidup bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kajian kita hari ini, saya sebelum tausiah tadi semalam saya tanya sama BKM, kira-kira apa ya mau disampaikan untuk besok? Itu bukan berarti terus BKM melampiaskan apa yang diinginkan, bukan. Saya cuma ingin menyatukan saja. Jangan sampai hari ini kita memberikan sesuatu kepada orang, tapi yang kita berikan ditolak karena nggak sesuai dengan harapan. Hari ini banyak orang-orang jualan, nggak laku jualannya. Kenapa? Karena nggak sesuai yang dibeli pasar hari ini. Hari ini orang mau jadi sukses dia, tapi dia nggak bisa mengintip kesuksesan itu bagaimana. Makanya saya kepingin dakwah hari ini itu sukses. Sukses dakwah hari ini dari mana diukur? Bukan dari ceramah disukai orang, bukan. Bukan ceramah karena banyaknya yang mendengar, bukan. Tapi diamalkan isi tausiah saya ini. Ini yang saya harapkan. Maka saya tanya, apa kira-kira besok mau disampaikan Pak tentang silaturahim? Tadi saya tanya juga sama ketua Ustadz Hendro, Ustadz kira-kira apa mau disampaikan? Ustadz kata dia, penduduk di surga itu adalah orang-orang yang banyak bersilaturahim. Jadi judulnya apa? Silaturahim. Pas. Jadi judul kita silaturahim. Cocok Pak? Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, memang pas judul silaturahim. Apalagi musim-musim udah selesai kampanye kayak gini. Pas lah pokoknya. Ada jamaah yang ingatkan lagi semalam pas kampanye, Ustaz nggak main lagi, nggak apa.
Kenapa Ustaz? Enggak Pak, saya mau ngurus pesantren aja Pak. Soalnya waktu saya caleg, kawan-kawan duduk, saya terduduk Pak. Saya bilang, jadi kalah Pak. Ustaz ngejek yang enggak duduk. Bukan Pak, aku udah merasakan kayak mana. Kenapa Ustaz enggak duduk? Apa Ustaz enggak nyiram? Baik Pak. Memang ada juga yang ingatkan saya, Ustaz kalau enggak ada uang tuh enggak usah. Jadi Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, saya bilang saya ada uang, saya bilang. Jadi rupanya betul, uang juga. Kawan-kawan yang menang tuh rata-rata 2,5 M. 2,9 M, ada yang di atas itu. Ada yang 1,9 M. Ada yang menang 1,5 M, 1,3 M. Aku hampir koma, Pak. Hampir koma aja, hampir koma. Cuma nggak sampai M, Pak. Jadi Bapak saudaraku, benar rupanya. Tapi rupanya, kalahnya saya itu, saya pelajari. Oh, ada ayat yang mengingatkan kita. Belum tentu yang kita suka itu Allah menyukainya. Belum tentu. Belum tentu yang tidak kau sukai Allah tidak menyukainya. Oh, bisa jadi Allah nggak menangkan saya karena saya nggak pantas di situ. Saya sukseskan, saya bawa Pak Ije keliling kami sama Pak Ije sampai ke Tebing, ke Sergi, duduk dia. Ada lagi yang tingkat 2 duduk. Ada yang kades lagi. Sampai hari ini dia asal safari Ramadan, asal kegiatan saya disuruhnya. Sampai udah difitnah-fitnah dia sama tim-tim yang lain. Saya kurang paham siapa yang fitnah. Tapi dia bilang begitu. Saya bilang, udah Pak, fotokan foto saya. Pasangkan di pinggir jalan besar. Bapak saya, satu lagi Ustadz kita di sebelah. Menang dia. Giliran awak nyalon, kalah. La ilaha illallah. Saya cuma mau kasih tahu Bapak saudaraku. Belum tentu yang kalah itu kalah di mata Allah. Saya cuma mau nyampaikan di sini sama sahabat saya, bahkan teman ngopi dan enak nih Pak Dedi. Nah, semangat dia orang, saya bangga. Dia kalah tetap dia duduk di sini. Ini nggak ketua BKM, udah nggak ke masjid lagi, udah nggak cocok. Ini Bapak saudaraku, belum tentu kalaupun kita jadi nanti jadi ngurusin umat, bisa jadi awak yang ngurusin terus. Nah, jadi Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita hari ini memikirkan mereka caleg-caleg sampai terpecah kadang yang namanya silaturahim. Sampai kadang orang dah alergi lagi dengan ormas itu. Enggak mau lagi masuk di dalam majelis itu. Kenapa? Udah politik di dalamnya. Udah ada kepentingan di dalamnya. Udah enggak akan lillahi ta'ala. Saya tanya, saya telepon Ustadz Endro. Wallahi demi Allah di masjid. Jangan bilang beliau ini orang memihak, tidak. Ustadz, saya bilang. Ini kami Ustadz-Ustadz Pak Ije. Bapak Haji Muzara Jeksa. Gimana Ustadz? Siapkah Ustadz bersama dengan kami di sini? Dai-dai sama Pak Ije. Kita MUI-MUI, alhamdulillah banyak ulama di sini. Ada Dr. Haji Sugeng Wanto, ada Dr. Puji Rahmadi, ada dokter yang lainnya. Apa jawaban Ustadz Endro? Saya suka sama Pak Ije, tapi sayang janganlah terjun ke politik. Jadi Bapak jangan bilang Ustadz Endro nanti menjual FKS MM ini, nggak ada. Cuman karena dia orang baik, pasti diajak orang. Saya jangan ngajak, nggak mau dia Pak, apa nggak pala aku Pak, pala lo Pak. Kenapa pala? Ku harap Ustadz Hendro masuk, tapi rupanya saya mohon maaf, ketika beliau menolak itu semua, saya ambil pelajaran. Hebat ini Ustadz Hendro, bisa dijadikan pemimpin ke depan. Ustadz Hendro saya doakan nanti jadi, mau apa Ustadz? Hah? Kalau caleg harus banyak duit, Ustadz mau apa? Jadi saudaraku, kita doakan Ustadz Hendro orang yang ikhlas teruslah dalam beribadah. Baik,
Jadi sambung silaturahimnya. Gak ada cerita lagi Pak. Mau kita politik, mau nggak politik, kita kalau orang cerdas, jangan gara-gara politik nggak bersaudara. Orang itu udah peluk-pelukan Pak. Kita masih recok aja di bawah, sampai ngaji pun udah nggak mau lagi. Karena gara-gara semalam, dulurku nggak dipilih. Satgas pun nggak teko, apa? Nggak dukung aku. Aku nggak bilang Satgas ini, Satgas itu banyak, Agas pun banyak. Agas itu apa? Gatal di badan kita. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita mau jadi penghuni surga, apa kata Ustadz Endra tadi, banyak-banyak silaturahim. Nggak ada cerita caleg di sini Pak. Nggak ada cerita kita hari ini mau beda partai, beda presiden. Kita ngeh kali milih presiden yang ini, tapi kok dianggap kalah. Kan udah saya sampaikan, belum tentu yang kita anggap baik itu baik di mata Allah. Apa enggak dapat pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir? Ketika Nabi Musa disuruh melobangi perahu, lalu beliau berkata, kenapa perahu ini harus dilobangi? Nanti kalau perahu ini dilobangi, akan tenggelam orang-orang yang akan di dalam, yang ada di dalamnya. Udah nggak usah nanyak-nanyak, kata Nabi Khidir. Udah lobangi saja. Nabi Musa berkata dalam hati, ini pekerjaan jadi sia-sia nih. Buat kapalnya payah tapi disuruh melobangi. Begitu selesailah baru ditanya, kenapa harus dilobangi? Tuhan, kata Nabi Khidir, ini kalau tidak dilobangi, nanti kapal besar ini dinaikin orang-orang baik. Sampai ke tengah laut, tenggelam kapal nih. Mati semua nanti orang di sana. Kenapa? Karena di tengah laut nanti banyak bajak-bajak laut di sana. Mati semua mereka. Maka harus dilobangi kapal ini. Belum tentu yang kita anggap baik itu baik di mata Allah. Jadi udahlah Pak, yang lalu-lalu pokoknya FKSMM nih balikkan lagi macam dulu lagi. Pertama dulu saya ceramah rame Ustaz. Oh, pas rame makanannya bubur pula itu. Ini dikasih nasi, baru yang datang. Tapi nggak apa-apa, santriku banyak kok. Selalu aja nanti kalau nggak habis taruh pesantren aja. Maaf ya, saya nyinggung sedikit tentang sumbangan pesantren. Saya bukan iri perkara pesantren. Saya nggak pernah minta dana di FKSMM ini, nggak pernah. Kita pun hati-hati cerita travel, cerita minta bantuan pesantren. Nanti yang punya pesantren di pengajian ini bisa minder, pesantren dia dibantu, pesantren Nawak nggak dibantu. Maka saya nggak pernah nyanyikan di organisasi-organisasi itu. Travel, awak nyampaikan travel ini, rupanya jamaah punya travel lain. Kita nggak mau nyanyikan itu. Kenapa? Karena bertujuan mau menyambung silaturahim. Hati-hati kita kalau sempat putus silaturahim, tidak akan jadi penghuni surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan persaudaraan. Kenapa kok nggak masuk surga? Karena aku dulu gara-gara travel. Gara-gara travel aku setiap ada ormas, organisasi aku ada di dalam. Aku ngajak-ngajak orang di situ. Rupanya kawan sebelah tersinggung. Gara-gara awak nyampaikan tuh, terakhir aku udah nggak ke situ lagi. Nggak masuk surga karena travel. Jangan merasa masuk surga yang punya travel. Walaupun bolak-balik ke tanah suci, orang ke tanah suci pun cari uangnya, bukan ibadah. Kalau ibadah lah yang betul. Jangan cari uang. Ini Ustadz kok nyindir-nyindir sana sini. Ini kan nyindir saya kan orang travel. Saya bulan 12 mau berangkat tanah suci Pak. Kalau Bapak ada yang mau ikut, Alhamdulillah. Kalau Bapak nggak ikut, nggak jadi berangkat saya Pak. Karena berangkat saya pun melalui jamaah, ibaratnya seperti itu. Pesantren, jangan gara-gara pesantren merendahkan marwah saya. Minta dana sana, minta dana sini. Terakhir, ustadz juga ngemis juga deh sama orang. Ustadz sebenarnya bukan ngemis Ustadz. Jadi kita ngasih jalan, mana tahu tak ada orang yang mau berinfak, nggak tahu. Oke lah niat-niat kayak gitu. Tapi kan kadang ada juga yang menjengkalin kita. Maka saudaraku, saya nggak pernah nyanyikan. Saya nyanyikan nama Ustadz Endro. Di mana ada masjid yang kubahnya udah dibongkar, nggak dipakai lagi, bawa ke pesantren kita.
Saya akan pasang di pesantren. Ubahnya Pak Haji Jalal ngaji. Ya betul Pak? Ada lagi kubah yang dibongkar lagi? Nggak ada? Karena takut mubazirnya Pak. Nanti orang ngasih dibuang bekarat. Kan kasihan yang ngasih itu. Sampai-sampai sajadah pun saya bilang. Ada sajadah kalian masjid yang digolong-golong. Sampai bau di dalam itu. Sampai nggak enak tercium baunya. Bawa ke pesantren. Kita pakai untuk ngapal Quran. Ada saya minta baru-baru. Nggak ada Pak. Cuman apa nggak malu ngasih bekas. Jadi saudaraku, saya kenapa nggak mau nyanyikan jamaah saya banyak Pak. Kenapa saya nggak mau nyanyikan? Takutnya yang punya pesantren nanti tersinggung. Iyalah pesantren dia dibantu. Itu aja aku tadi terasa. Alhamdulillah udah siap pembangunan. Mak pesantrenku nggak dibantu punya orang ini dibantu. Nggak betul juga Endro nih, kawan apa kau? Sama aja kau tengok sama yang lain. Tapi karena astagfirullahaladzim. Apa saudara yang dimuliakan Allah? Ini kan ceritanya kan silaturahmi ini. Gara-gara itu bisa putus silaturahmi. Bapak saudaraku, hati-hati yang berniat memutuskan silaturahim. Gara-gara pesantren ada orang putus silaturahim. Gara-gara hari ini kita berpolitik putus silaturahim, rugi kau nggak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati rahim. Baik, 15 menit lagi. Pesanan Ustaz Endro 7.15 selesai. Ada pesan dari Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Beliau mengatakan silaturahim ini sebenarnya bukan sama orang beragama Islam saja Pak. Memang betul Pak, kita habis hari raya, habis Ramadan itu hari raya, itu nggak ada anjuran untuk silaturahmi, nggak ada itu. Nabi nggak nyuruh kita untuk silaturahmi. Nabi nggak nyuruh kita untuk salam-salaman, nggak ada. Yang ada cuman hanya doa saja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian semuanya. Hadis riwayat Ahmad. Nggak disuruh silaturahmi, tapi jangan kau bangga kali kau keluar Ramadan. 30 hari kau ibadah puasa, 30 hari kau sholat tarawih, 30 hari ibadahmu luar biasa, tapi kau putus silaturahim, nggak masuk surga. Maka hari ini kok ada orang yang ngaji, terus merasa dia yang paling hebat kajiannya, merasa dia yang paling benar punya majelis, nggak mau bersama dengan majelis yang lain. Hati-hati. Jadi Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, kalaulah putus silaturahim sekali lagi, memang nggak diperintahkan hari raya kita untuk arisan, untuk berlebaran keliling-keliling. Nggak ada Nabi ke tempat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada. Yang ada cuma doa tadi. Tapi Bapak Saudaraku, jangan bangga ibadah 30 hari Ramadan kalau putus silaturahim. Kan nggak cocok hari ini anak nggak datang ke tempat mama. Pulang kau nak. Nggak bisa mak, sibuk kali. Ada MTQ. Kau pikir kau aja yang punya MTQ. Mama dulu sama bapak kau MTQ berulang-ulang. Juara 1 siapa? Bapak. Juara 2 mama. Ganti-gantian lah, kadang-kadang mama, kadang bapak. Sekarang kau udah sukses, kau lupa sama mama kau. Apa nggak sedih? Ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara kita merasa banyak kerjaan, banyak amanah, putus silaturahim, nggak masuk surga. Baik, kata Bapak Profesor Nasaruddin Umar, silaturahmi itu bukan hanya orang-orang Islam saja. Nabi pernah makan dengan kaum Bani Sakif, makan bersama dengan mereka yang non-muslim itu. Tujuannya apa? Makan bersama Pak dengan non-muslim. Ini kita mohon maaf, Muslim sama-sama di dalam masjid, itu aja pun dilarang, suruh keluar. Sama-sama Muslim, lu kok suruh keluar? Karena yang Muslim satu mau tidur. Apa nggak boleh tidur di dalam masjid? Ini ada tulisan di sini. Lantaklah situ, pakai ceramah enggak udah terserah lah situ. Ada mana dia? Mana? Udah pecah.
Nah, itu kan ada tulisan itu pecah dia kan, Pak. Nah, itu pecah di situ dibuat. Abdullah bin Umar, anak Umar itu tidurnya lajang-lajang di masjid. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain juga tidur di masjid. Saudaraku yang dimuliakan ya Allah, yang nggak boleh tidur di masjid itu ngences. Kalau kayak gitu tambah lagi tulisannya, diharap tidak tidur ngences di atas ambar. Kalau nggak ngences masa nggak boleh? Jadi masjid ini mau tempat apa? Apakah istirahat itu tidak ibadah? Mati kita kalau nggak istirahat. Jadi ibadahnya mau kemana? Tidurnya di teras, panas lah di luar. Kenapa orang suka ke masjid? Karena tenang di masjid, damai. Di rumah mak lampir berserak. Anak-anak macam gerandong semua. Emak macam mak lampir. Di mana mau istirahat? Kerja stres, di masjid suruh keluar nggak boleh istirahat. Mau kemana? Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim rupanya bukan hanya sama orang Islam saja. Sama yang non muslim juga boleh silaturahim. Nabi bersama dengan kaum Bani Sakif bersama. Jadi bapak saudaraku, apalagi sama-sama Islam, ayolah kita bersilaturahim di dalam masjid. Kasih bantal itu. Saya ada pernah nengok TikTok, ada orang tidur kasih bantal sama BKM. Wah, makin ramai yang tidur. Makin ramai pakai sap pula tidur. Tapi begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak payah nyarinya, udah duduk semua orang itu. Jadi bapak saudaraku, atau gini kita kali biar nggak kena ences ini, kasih lagi tirai lagi di atasnya. Nah, dah baik. Silaturahim bukan hanya saja kepada orang yang masih hidup. Rupanya silaturahim sama orang-orang yang sudah mati pun disuruh bersilaturahim. Kita ingat nggak kisah Abu Razin? Abu Razin ini sahabat Nabi. Ya Rasul, saya mau melintas kuburan karena saya mau kerja. Pas saya nanti mau pergi kerja, saya melintasin kuburan. Apa yang saya lakukan ya Rasul? Kau tengok kuburan itu. Kau ucapkan salam padanya. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ucapkan salam. Ya Rasul, kalau hari ini kita ucapkan salam padanya, apakah salam kita dijawab ya Rasul? Apa kata Rasul? Apakah kau tidak mau kalau salammu dijawab oleh malaikatnya Allah dan sebanyak orang yang mati di dalam kubur itu? Namun kata Imam As-Sayuti, yang mati itu jawab, cuman kita nggak kasih dengar. Bapak mau nanti pas salam dijawab orang itu? Waalaikumsalam kubur. Waalaikumsalam, mana kau? Kok nggak mati-mati kata dia pulang tiba. Sedangkan saja bapak ibu saudaraku, ketika jenazah diazab dalam kubur, teriak mereka, teriak lagi. Bukan nggak teriak, teriak. Semua makhluk Allah mendengar, tapi jin, mohon maaf, tapi jin manusia nggak dikasih Allah dengar suara itu. Binatang dengar, Pak. Jadi kalau bapak mau ingin dengar jawaban salam yang mati, jadilah binatang dulu. Nggak dengar. Tapi aku dengar semalam dia cakap. Hati-hati, Pak. Jadi bapak saudaraku, saya cuma mau kasih tahu, yang mati saja pun harus disilahurahimin, apalagi yang masih hidup. Mumpung masih hidupnya nih Pak. Ustadz, di masjid kami nggak ada pengajian subuh. Bagus juga nggak ada pengajian subuh. Kalau ada pun nanti banyak kita kegiatan ngumpulkan dana, ini jadi pikiran. Tapi bawa kemari silaturahmi. Kalau nggak gini Pak, nggak silaturahmi kita. Kalau nggak gini kita nggak mijak Masjid Al-Ikhlas ini. Bekas sujud kita jadi saksi. Makanya nanti bapak saudaraku, sebenarnya ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau bisa ke depan, mana masjid yang tempat kita ngaji seperti hari ini, jangan bapak tinggalkan sebelum bapak sujud di tempat itu. Maka sebelum duduk tahiyatul masjid,
Nabi sedang khutbah aja diingatkan sahabat dan sholat ke 2 rakaat belum diri lagi. Dalam hati bapak ini mampus lah aku pas nyampe langsung sarapan pula tadi nggak ada aku. Makanya aku nggak mau makan pak, karena nggak cocok dapat 1. Ustaz Hendra mana mau kan nggak cocok, Pak Kades mana mau 1. Bapak saudaraku, saya cuma mau kasih tahu, sama yang mati aja harus bersilaturahim, masa sama yang hidup nggak mau silaturahim? Dah. Lalu silaturahim bukan hanya saja kepada manusia, kepada binatang pun kita harus berkasih sayang. Nabi pernah dikisahkan ya, suatu ketika Ummu Salamah menuturkan satu kisah tentang Nabi Muhammad yang berbicara dengan seekor kijang betina. Nabi melintasin suatu kebun, lalu terdengar suara kijang teriak-teriak, tapi nggak ada inovanya, kijang aja. Mentang-mentang nanti kayak kijang-kijang pula ya Pak. Tolong, tolong, kata kijang tadi. Rasul, tolong, Rasul, tolong. Didengarnya sama Rasul. Kemarilah Rasul, tolong Rasul. Dihampirinya kijang tadi itu. Ada apa kijang? Terjerat kaki saya ya Rasul. Saya punya bayi, 2 bayi saya yang baru saya lahirkan ya Rasul. Beliau belum menyusui ya Rasul. Izinkanlah saya ya Rasul, lepaskanlah jeratan kaki saya ya Rasul. Nanti setelah saya menyusui bayi saya akan kembali lagi ya Rasul. Apa kata Rasul? Oh enggak, kamu sudah punya sang pemilik kebun. Pemilik kebun itu pasang jerat dan terjeratlah kijang tadi itu. Kau sudah punya orang, kau enggak bukan punyaku lagi. Ya Rasul, lepaskanlah Rasul, nanti saya kembali lagi ya Rasul. Benar, benar. Wah, diuji binatang ini. Binatang, Pak. Mau ditagih janjinya sama Nabi. Betul nggak binatang ini? Dilepaskan nama Nabi. Kaki kijang tadi. Lari sekencang-kencangnya kijang tadi. Dan lari bukan karena jeratan. Lari karena memikirkan anak-anaknya. Oh ada hari raya orang tua nggak datangnya anaknya. Lebih parah dari binatang nampaknya. Ini masuk YouTube pula, cerita binatang pula. Betul nggak yang saya bilang Pak? Gara-gara nikah lagi, lupa sama anak dia dari bini yang pertama, binatang juga. Binatang siapa? Lebih parah maksud saya macam binatang. Sedangkan binatang aja pun ngerti. Tahu dia itu anaknya, lari sekencang-kencangnya. Dia takut terjerat kakinya nggak lepas, mati anaknya. Kok hari ini dengar di telepon sama istri pertama, Bang, abang oke lah nggak mau sama aku bang. Tapi anak abang ini bang, tengok lalatnya sama macam abangnya. Ketiaknya pun baunya sama abangnya. Datanglah bang, anak abang ini sakit, nggak peduli. Parah daripada binatang. Begitu dijerat, selesai larilah binatang tuh, udah siap menyusui, balik lagi. Rasul ikat lagi. Wah, binatang aja ngerti janjinya kok. Masa ada manusia udah janji-janji nggak ngerti. Maka nanti kalau ada caleg-caleg yang menang lupa janji, apa? Lebih parah dari binatang. Orang kijang aja balik kok. Jerat kakiku lagi ya Rasul. Ikat lagi kakiku ya Rasul. Aku sudah menyusui bayiku ya Rasul. Ini kalau kampanye. Nanti kalau saya jadi, saya aspal muka kalian semua. Muka jalan maksudnya. Jalan ini. Ini saya paret ini semua. Ini. Maaf Pak Kades ya. Dulu Pak Kades ada nggak janji-janji? Nggak ada. Alhamdulillah. Pak Kades menang dulu karena kegantengannya. Ganteng Pak Kades. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, hati-hati yang punya janji. Jangan bangga hari ini kita menang. Jangan bangga kita hari ini apa yang kita cita-citakan berhasil.
Khawatir nanti akhirnya menjerat diri kita dalam kesulitan dan akhirnya tidak dimasukkan Allah ke dalam surga. Janji-janji. Akhirnya datang sang pemilik kebun. Lalu sang pemilik kebun berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, kau suka dengan kijang ini?" Dari suku Badui. "Kalau kau suka dengan kijang ini, ambil ya Rasul." Diambilnya. Begitu jauh dari sang pemilik kebun, dilepaskan kijangnya. Lalu kijangnya berselawat, "Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah." Kijang aja ngomong berselawat. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang bukan hanya kepada manusia saja, sama binatang pun berkasih sayang. Kita sama-sama manusia kok gaduh aja gara-gara ini. Udahlah, dewasa lah kita, nggak ada cerita caleg lagi nih. Nggak ada lagi cerita calon presiden, nggak ada lagi, selesai. Orang tuh udah duduk-duduk bareng, udah ngopi-ngopi orang itu. Kita minum tua pun belum. Bapak ada niat mau minum tua, Pak? Jangan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, orang itu yang nggak ngaji aja udah akur. Kayak mana pilihan kau? Kalah. Kok kalah kau? Orang akur kasih lempul, kalah lah. Kita yang pakai peci, yang ceramah subuh didengar, masa nggak akur? Mau jadi apa? Ini apa? Inilah silaturahmi tadi. Apa saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang punya ayam di rumah, urus ayamnya. Jangan di toko aja ayam jago di rumah. Kelihatan kosong nggak ada beras. Kata ayamnya, "Otak kau lah." Udah dipanggil-panggil lagi nggak kasih makan. Manggil kucing, "Nis, manis, manis, eong." Dikasih pun nggak. Makanya nggak cocok manggil orang ngaji subuh tuh nggak dikasih nasi gurih, nggak cocok. Ini baru potol nasi gurih. Ya binatang jadi panggil minta makan kok, masa manusia? "Pak, mana Pak? Pagi-pagi udah kerja cari makan. Pulangnya kok malam kali Pak, cari makan." Apa nggak dengar kita mulut mereka itu? Sampai nggak sempet ngaji subuh karena mau cari makan jualan. Maka bapak saudaraku, begitu udah ngaji nggak dikasih makan, dia betul nih, betul. Tadi istriku kan nanya, "Bang, beli sarapan." "Gak usah dulu, nanti nggak ada yang makan." Aku bilang, "Anak 3, bini 1, 4, aku 1, 5, apalah." Ya, aku terserah, kalian mengerti nggak ngerti itu terserah. Kalau ahli kelas ini orang-orang baik nih, dari dulu orang baik, insya Allah ikhlas. Jangan namanya selamat tapi kena musibah terus. Nah, kalau masjid ahli kelas ya ahli kelas lah, ikhlas lah. Bapak saudaraku, terakhir lewat sekian nih. Terakhir, silaturahmi itu bukan hanya sama binatang saja, sama benda mati pun silaturahmi. Nabi dulu punya mimbar. Mimbarnya itu terbuat dari pelepah kurma. Mimbar kan benda mati, kayak gini lah mimbar. Ini meja. Jangan dianggap ini nggak cakep ini mimbar nih. Jadi datang wanita kaya bilang sama Nabi, "Rasul, mimbarmu ini udah jelek ya Rasul. Jadi Rasul kita ganti mimbar nih." Cuman mimbar nih paling senang disenderi Nabi. Karena Nabi kalau khutbah itu pasti nyender mimbar itu dan berbuat dari pelepah kurma. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, karena udah keropos mimbar temakan usia, diganti sama orang kaya. Begitu diganti, digeser mimbarnya, nangis mimbarnya Pak Haji Jalal. Bapak Jalil atau Jalal? Jalaluddin. Itu karena jarang undang ceramah saya itu, makanya saya nggak hafal-hafal. Sekampung kami ini orang langkat ya Pak. Jadi digeserlah mimbar itu Bu. Begitu digeser mimbarnya, dengar suara nangis, menangis. Sahabat nyari siapa yang nangis, siapa yang macam anak kecil nangis sedih kali. Siapa nangis? Kata Nabi menghampiri kurma tadi, pelepah kurma. "Wahai kurma, pelepah kurma, 2 pilihan yang kukasih padamu. Kau pilih hidup selamanya di dunia ini, atau kau kutanam kau di pinggir pantai hidup selamanya, atau kau berada di dalam surga
dan memberi makan orang-orang yang ada dalam surga. Apa bilang pelepah kurma? Biarlah aku ada di surga dan mengasih makan orang-orang yang ada dalam surga. Jadi jangan dianggap meja nggak cakap di rumah. Jangan dianggap mimbar rumah kita nggak cakap. Rumah itu kalau mau raya dicat. Kerak-kerak rumah tuh. Orang datang, apa rumah wak ini ya? Kok lain ya? Kok lain ya? Apa ada tumpur wak nih? Ada tumpur ya? Oh susah ya, udah susah ya. Cat 75.000 kok. Bedakan aja biar nampak tuh raya. Aku bukan nyindir lah. Masa bulan puasa masjid plafon lepas. Masjid plafonnya lepas. Ini baru betul. Dicat. Nanti habis raya baru sawangnya datang. Ini mau raya bersih. Begitu, Pak. Jangan dianggap rumah yang kita cari itu nggak jerit-jeritin kita. Kau nggak pulang. Kau dulu buat aku untuk rumahmu, untuk tidurmu. Sekarang kau tidur di rumah janda itu. Kenapa kau nggak pulang? Maka siapa yang sayang sama hartanya, Allah akan tambahin harta dia. Yakinlah Bapak. Kereta yang ada. Nengok Pak siapa sekarang udah pakai kijang. Oh, Pak Payung. Lalu Pak Payung udah naik kijang. Sayangi kijang Bapak, nanti akan berubah menjadi Fortuner. Betul, Pak. Sayangi perempuan orang akan jadi istri Bapak. Semua gitunya, Pak. Sayangi ayam Bapak, bertambah besar ayam Bapak. Sayangi anak Bapak, akan sukses anak Bapak. Sayangi rumah kita. Jangan Bapak anggap meja urusan istri, ngebros kamar mandi urusan istri. Jangan Bapak anggap nanti lemari itu urusan istri. Urusan kita. Ini kadang bersih-bersih rumah kalau mau wirid. Bersih-bersih Kak, mau wirid. Kalau nggak wirid untuk tayamum dinding semua bisa. Jadi Bapak, inilah cerita silaturahmi itu. Jangan anggap silaturahmi cuma untuk kita aja, Pak. Kita yang ada harta, sayangi harta kita. Kita yang ada ternak binatang, sayangi binatang-binatang kita. Kita yang punya hari ini, orang dah meninggal keluarga kita, sayangi keluarga kita yang dah meninggal. Barulah apa kata Ustaz Endro tadi, duduknya orang tadi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang kita punya pengajian, sikit-sikit orang dibid'ahkan, neraka kau. Nggak dipikirkan orang dibilang neraka itu tersinggung nggak gara-gara dia. Terus dia pisah sama kita. Kau pikir kau yang paling tinggi ilmumu, ngajimu paling hebat. Nggak sadar kau Nabi Musa alaihissalam. Karena merasa tinggi ilmunya, maka dikasih guru Nabi Khidir. Mau makan ikan nih, begitu ikan mau dimakan, ikan udah mati, udah digulai, udah enak. Tinggal mau makan, loncat ikan. Karena dia merasa yang paling hebat, merasa yang paling pintar. Nggak ada yang paling hebat kita ini, Pak. Semua sama. Saya ini karena kebetulan saja penceramah maka duduk kasih kursi. Dan orang ini taunya karena saya nyari kursi DPR nggak dapat, maka dikasih kursi pengajian kayak gini. Padahal Pak, ini aja ya Pak.